Assalamualaikum, salam literasi. Butuh buku kesempatan kali ini bersama buku Jejak Pajak Indonesia abad ke-7 sampai dengan tahun 1966. Ini terbitan Direktorat Jenderal Pajak sebenarnya. Jadi kalau teman-teman tertarik, kayaknya ada di perpustakaan kantor pajak ya. Mengapa saya ketemu buku ini juga unik menurut saya, karena saya sedang ada acara di kantor wilayah di Pajak Jakarta Timur. Di tempat ngopi ada buku ini, ada beberapa buku Jejak Pajak Indonesia, dan ada yang masih dibungkus plastik. Saya, berarti belum dibaca kalau dibungkus plastik. Terus saya sampaikan ke teman di Kanwil, boleh nggak saya baca, tak bawa pulang? Nggak apa-apa mas, baca aja. Tapi dibedah ya katanya gitu. Jadi saya merasa berhutang untuk menyelesaikan buku ini dan menceritakannya dalam butuh buku. Tentu nggak bisa saya ceritakan isinya ya, karena tebal sekali ya. Dan ini terdiri dari 14 bab. Sebenarnya udah agak lama ini, sekitar 2 bulan yang lalu kali saya pegang, dan saya menikmati isinya, dan memang menarik sekali. Jadi buku Jejak Pajak Indonesia ini tak ceritain dulu aja ya, dari siapa penyusunnya. Kalau di pengantarnya itu ada 2 dirjen pajak. Yang pertama Pak Ken Dwi Jukja Sekedi, susah banget namanya. Pak Ken, lalu Pak Robert Pakpahan memberikan pengantar jadi pas diterbitkannya zaman Pak Dirjennya Robert Pakpahan. Terus pengarahnya itu Pak Hestu Yoga Saksama, penanggung jawabnya Ibu Aan Almaidah Anwar. Ini pejabat-pejabat di Dirjen Pajak, dan memang orang-orang yang luar biasa ya. Saya mengenal betul Bu Aan ini. Kemudian penulisnya Pak Huri Junisar dan Pak Heri Priyatmoko. Dan kontributornya banyak, kontributor buku ini. Karena dengan ketebalan ini dan isinya sangat komprehensif ya. Oke, buku ini sebenarnya kalau bagi saya aktif di Direktorat Jenderal Pajak pun baru mendapatkan banyak informasi dalam buku ini yang ternyata pajak itu dulu seperti itu ya gitu. Banyak sekali hal baru bagi saya gitu. Seperti ini kan dirunut ya, jadi ada 14 bab, nggak apa-apa lah, seperti biasa. Butuh buku, tidak bedah buku secara akademis atau bukan review buku secara serius. Ini hanya tentang apa yang saya pikirkan dan apa saya rasakan setelah saya berinteraksi dengan satu buku, dengan buku ini. Pada kesempatan ini dengan buku Jejak Pajak. Oh ya, sebenarnya penghubung saya dengan buku ini salah satunya kontributornya Mas Dimas Wisnu Mahendra, ini teman di komunitas sastra ya, dan juga Mas Riza Almanfaluti. Kita sering ngobrol, dan sebelum buku ini terbit itu saya sudah sering berapa kali dapat bocoran dari Mas Dimas dan Mas Riza ini tentang buku ini. Dan setelah ada, wow, memang seru sekali ya. Oke, saya akan seperti biasa, kita coba merayap pelan-pelan dari 14 bab itu. Sekali lagi tentu tidak akan menyampaikan keseluruhannya ya, tapi ini benang merahnya aja lah ya, benang merahnya. Jadi sebenarnya buku ini sederhananya ini hanya cerita tentang bagaimana pengenaan pajak dari masa ke masa gitu ya. Dan ini menjawab beberapa pertanyaan, beberapa obrolan di media sosial tentang untuk apa pajak, ada yang bahkan mengharamkan pajak dan sebagainya. Nanti ketika teman-teman baca buku ini membuktikan bahwa pajak itu sebenarnya sesuatu keniscayaan ketika sebuah pemerintahan itu ada gitu. Mau nggak mau butuh pungutan untuk dikelola bersama, kan begitu sederhananya. Bahkan kalau di buku ini diawali dengan bab 1 itu Kedatuan Sriwijaya. Jadi bab 1-nya itu Kedatuan Sriwijaya. Saya tertarik dengan kata kedatuan. Kenapa bukan kerajaan gitu? Saya baru tahu bahwa Sriwijaya itu bukan kerajaan, melainkan kedatuan. Itu di bab 1. Dan kenapa kedatuan itu karena dipimpin oleh datu. Namanya datu, bukan raja tapi datu. Dan itu
hal baru. Dan ini membuktikan bahwa tidak hanya kerajaan, kedatuan pun tetap ada pajak. Nanti sampai berunut sampai ke pemerintahan VOC dan seterusnya itu selalu ada pajaknya. Di sini diceritakan buka tutupnya ketentuan itu ya, misalnya pajak penghasilan itu dulu apa, pajak kekayaan, pajak harta, pajak terus berubah-ubah sesuai dengan kondisi zamannya gitu ya. Pertama Kedatuan Sriwijaya. Kemudian ada Kerajaan Mataram kuno. Nah, Kerajaan Mataram kuno itu di bab 2. Kemudian Kerajaan Kahuripan di wilayah Jakarta, di Jawa Timur kalau sekarang ya. Kemudian Kerajaan Majapahit, jadi Sriwijaya, Kedatuan Sriwijaya, Mataram kuno, Kahuripan, Majapahit. Kemudian kerajaan-kerajaan pesisir. Ini ada beberapa kerajaan diangkat situ ya, termasuk Samudra Pasai, Aceh, Demak, Banten, Gorontalo, Bone. Ya, itu disampaikan di sini dengan benang merah gitu, pajak-pajak apa yang akan di sananya. Kemudian Kesultanan Mataram Islam. Kalau tadi Mataram kuno sudah, bagaimana dengan di Mataram Islam? Ini juga menarik. Saya termasuk yang sempat agak tertambat gitu di bahasan Mataram Islam, karena kan bagaimana pengenaannya saat sudah mulai ada syariat, tanda petik syariat. Seperti apakah pengenaan pajak gitu. Kalau di sana namanya pajak, PAJEK, pajak gitu. Seperti apa di zaman itu gitu. Lalu bab 7 itu kedatangan Portugis. Jadi setelah kerajaan tadi dibahas, bagaimana ketika Portugis datang, pajak apa yang dikenakan di masa itu. Lalu VOC 1602 ya, 1602 sampai 1799 itu sebenarnya bukan pemerintahan sebuah, VOC itu kan sebuah lembaga perusahaan sebenarnya, seperti perusahaan ya yang memimpin saat itu. Kemudian kekuasaan Prancis ya, zaman William Danless ya. Kemudian bergeser ke Inggris zaman Thomas Stamford Raffles ya. Jadi setelah Danless Prancis, kemudian Raffles itu Inggris, baru kemudian Hindia Belanda. Hindia Belanda diakhiri dengan pendudukan Jepang 142 sampai 1945. Baru revolusi kemerdekaan. Yang sebenarnya di revolusi kemerdekaan pas berdirinya negara Indonesia itu, makanya ditetapkan hari pajak itu sebenarnya saat hari di mana ditetapkan pasal dalam undang-undang tentang pajak itu. Nah, baru Republik Indonesia di era Soekarno. Ini juga menarik, nanti di akhir-akhir Soekarno itu diceritakan pajak apa saja. Seperti PPN dulu belum ada, pajak pertambahan nilai. Di zaman Soekarno itu namanya pajak peredaran. Jadi yang dipajaki adalah peredarannya, berubah menjadi pajak penjualan, terus jadi pajak pertambahan nilai. Nah, ini di sini kelihatan sejarahnya nama-nama itu sampai dengan pengertian pajak penghasilan itu dulunya di masa akhir Soekarno itu namanya pajak kepemilikan. Jadi sesuatu yang dimiliki terus bergeser menjadi pajak penghasilan. Kalau penghasilan kan tambahan ekonomis ya. Nanti selebih terasa nanti ketika teman-teman baca pengertian harta dalam undang-undang teks amnesti itu kan akumulasi tambahan ekonomis kan sebenarnya itu kepemilikan, sesuatu yang dimiliki tapi dimiliki berdasarkan dari penghasilan gitu. Nah, menurut saya ini menarik kalau teman-teman yang belajar perpajakan, saya pikir referensi buku ini menjadi buku yang sangat recommended ya untuk menjadikan referensi, misalnya menulis pajak apalah apapun, ketika dalam tulisan kita itu mengacu pada sejarahnya gitu. Misalnya sejarah pajak pertambahan nilai itu sebenarnya dari mana. Dengan buku ini kita ketemu sampai kalau perlu dari Kedatuan Sriwijaya tadi kira-kira pajak. PBB juga banyak dibahas di sini. PBB ini kan dari masa ke masa ada ya, pajak bumi dan bangunan. Kalau dulu pajak tanah, pajak sawah, pajak perkebunan gitu. Dari masa ke masa muncul. Nah, sebenarnya ini harusnya saya sampaikan di awal, tapi nggak apa-apa. Tadi saya cerita sekilas isinya, gitu. Dan memang panjang lebar, saya nggak mungkin menceritakan satu persatu. Tapi teman-teman, apalagi yang kalau seperti saya yang
bergelut di bidang perpajakan pasti tertarik dengan membaca ini, karena dari tahun ke tahun kita tahu ceritanya. Ada satu hal yang menurut saya penting. Ini sebenarnya ada di kata pengantar penjelasan ini. Jadi bagaimana buku ini disusun. Jadi kalau di sini dijelaskan paling tidak itu ada 4 tahapan metodologi dalam penyusunan buku ini. Menurut saya ini jadi penting, karena kalau saya nggak bisa cerita detail bukunya, ya minimal kan saya cerita detail benang merahnya dan bagaimana buku ini disusun. Yang pertama itu adalah, kalau bahasanya itu heuristik gitu ya, pengumpulan sumber data. Jadi yang tadi makanya di tim itu kan banyak sekali tadi. Penulisnya ada 2, penanggung jawabnya Bu Aan, pengarahnya Pak Hestu, kemudian ada kontributornya banyak sekali, belasan orang. Dan ternyata itu adalah bagian dari pengumpulan sumber data. Teman-teman bisa melihat pada halaman-halaman akhir ya. Ini ada daftar pustaka, cukup banyak ya. Memang sumbernya banyak sekali, dikumpulkan dari berbagai sumber, dibahas. Bahkan saya beberapa teman dalam kontributor itu saya ngobrol, ya mereka ada yang kebagian Sriwijaya, ada yang kebagian Majapahit gitu. Jadi mengejar data yang terkait dengan di zaman itu. Nah, setelah heuristik, kemudian ada kritik atas sumber data itu, otentifikasinya. Dicoba dikulik apakah sumber data ini otentik, diuji lagi. Itu tahapan yang kedua. Kemudian yang ketiga, interpretasi, penafsiran atas sumber itu. Karena ini butuh pisau dingin juga kan. Setelah sumber data dikumpulkan, sumber data itu coba diuji keasliannya, otentifikasinya, kemudian diinterpretasikannya. Penafsirannya seperti apa atas sumber ini? Ya misalnya ada prasasti ini menunjukkan di zaman ini ada pajak ini, gitu kan. Prasasti ini seperti apa? Diuji dengan prasasti lain, diadu, dikomparasi, iya berarti memang kuat gitu. Berarti butuh interpretasi. Nah, yang terakhir adalah tahapan historiografi, penyusunan atas penafsiran sumber-sumber dalam bentuk tulisan. Nah, ini menjadi pekerjaan yang tidak mudah bagi tim kontributor maupun penulis, karena ini mulai menuangkannya dalam penyusunan penafsiran tadi. Jadi setelah sumber-sumber diuji otentifikasinya, ditafsirkan, disusun dalam bentuk tulisan. Jadi proses historiografi. Ini adalah 4 tahapan metodologi penyusunan buku ini. Dan saya pikir ini menjadi menarik ya. Kalau buat teman-teman yang tadi sekali lagi ini sangat mungkin kayaknya sangat dibutuhkan deh. Kalau ada teman-teman yang menulis, misalnya mahasiswa perpajakan misalnya, ingin menulis tentang jenis pajak tertentu gitu. Terus kalau di tulisan skripsimu atau tesismu atau disertasimu itu tentang sesuatu yang merunut sejarah perpajakan gitu, maka jejak pajak Indonesia abad 7 sampai dengan 1966 ini menjadi referensi yang penting menurutku penting. Mau nyarinya di mana, dapatnya di mana? Nah ini kayaknya sih di kantor pajak ada ya, di perpustakaan kantor pusat jelas ada, saya sering nemu. Ini saya malah nemunya di Kanwil, kantor wilayah pajak Jakarta Timur. Dan saya menikmati, saya baca sampai ini. Nah, ada yang menarik itu, kalau ini sekalian cerita nih versi, namanya juga Putu Buku ya. Nah ini di setiap bab itu ada lembaran hitam ini dengan full color ya. Ini babnya. Saya tertarik pada yang terakhir, kumpulan terakhir itu di epilog itu. Ya, menurut saya itu quote yang menarik nih. Sejarah adalah prasasti tapi belum berhenti. Sejarah adalah prasasti tapi belum. Kalau prasasti kan dipahat di batu, di bukti-bukti, di jejak-jejak sejarah gitu ya, sudah berhenti. Tapi kalau sejarah itu belum berhenti karena dia bergerak. Sejarah itu terus bergerak. Sehingga saya sangat berterima kasih kepada tim penyusun Pak Hestu dan Bu Aan, berikut tim, sampai menyusun buku ini, karena buku ini menjadi titik ketika kita atau mungkin anak-anak kita suatu hari nanti ingin
menciduk gitu, menciduk mata air sejarah itu tentang perpajakan itu dari buku ini. Mungkin anak-anak kita akan melanjutkannya karena sejarah ini kan belum berhenti ya. Apalagi ngomongin perpajakan, dia mungkin terus bergerak terus. Nanti cidukan yang dari buku ini itu menjadi buku ini adalah sejarah yang lama dan bisa dilanjutkan dengan cerita yang lama. Menurut saya begitu ya. Dan ini bisa jadi bahan diskusi di tempat-tempat ngopi, mungkin khususnya kepala para praktisi perpajakan ya, baik itu di internal Direktorat Jenderal Pajak maupun konsultan pajak ya, pihak-pihak yang terkait dengan perpajakan, konsultan pajak, wajib pajak, atau mungkin teman-teman. Saya ada beberapa komunitas ya, komunitas warung pajak itu isinya beberapa mantan peserta brevet pajak yang akhirnya karena dia passionnya di perpajakan, terus dia sering ngumpul ngobrol. Saya pikir ini menjadi bahan menarik untuk jadi tema obrolan gitu. Jadi selain kondisi perpajakan atau aturan perpajakan terkini gitu, kita jadi tahu filosofinya ke belakang. Karena kalau dia baca detail semua jejak pajak yang ada di buku ini tuh kayak naif sekali kalau masih ada yang mempertanyakan, emang boleh, emang pajak itu perlu gitu. Itu menjadi naif gitu, karena ternyata dari sejak dulu sudah ada. Pajak itu sudah ada, karena setiap kita berkumpul, beberapa manusia lalu berkumpul dalam sebuah institusi sosial atau institusi politik gitu, maka dia membutuhkan dana untuk kelangsungan bernegaranya, bersosialnya, dan dana itulah yang dikumpulkan dengan mekanisme pajak. Gitu ya. Saya pikir ini buku yang menarik sekali, dan bagi saya insan pajak gitu, saya bagian dari Direktorat Jenderal Pajak, merasa sangat berterima kasih pada para penyusunnya, dan kita jadi mengerti banyak hal dasar pondasi pemahaman kita terhadap perpajakan. Oke, semoga buku ini walaupun nggak cerita detailnya karena banyak sekali ya. Saya kalau mau nukil banyak, saya sempat meresum dalam bentuk oret-oretan, tapi kok kalau diceritain jadi panjang lebar gitu ya, dari setiap kerajaan sampai VOC sampai dengan pemerintahan Soekarno di awal ya, 1966. Oke, semoga bermanfaat. Salam literasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.